Langit Jakarta sore itu tampak kelabu, angin berembus pelan, seperti membawa kabar dari masa lampau. Denny Darko, mentalis, yang dikenal dengan kemampuannya membaca kartu tarot dan energi metafisika, tengah duduk bersila di dalam ruang meditasi. Pribadinya sebuah ruangan yang dibangun khusus untuk ritual pembacaan energi. Hari itu bukan hari biasa, besok adalah momen bersejarah, pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, bukan hal itu yang membuat dada Denny terasa sesak. Sejak pagi, ia dihantui mimpi aneh, suara gamelan, bau dupa, dan sesosok lelaki tua berpakaian perang. Menatapnya dari kejauhan dengan mata kosong, Denny memutuskan untuk melakukan pembacaan kartu. Ia ingin mengetahui energi apa yang menyelimuti momen pelantikan ini, tidak untuk menebak masa depan, melainkan untuk merasakan vibrasi alam semesta yang mengitari sang pemimpin baru. Dengan jemari yang telah terbiasa, ia mulai mengocok kartu tarot. Hening. Angin di luar tiba-tiba berhenti. Lampu ruangannya meredup tanpa sebab, tapi Denny tetap tenang. Ia sudah terbiasa menghadapi gejala-gejala ini. Satu persatu kartu ia buka. The Emperor, The Tower, The Hierophant. Kartu-kartu ini masih tergolong lazim dalam pembacaan energi seorang pemimpin. Tapi pada kartu keempat, ia berhenti, alisnya mengernyit. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kartu yang muncul tidak memiliki nama, gambarnya terlihat usang, seperti dicetak dari kertas kuno yang berumur ratusan tahun. Di tengah kartu, terlihat sosok pria tua mengenakan pakaian perang Mataram. Ia berdiri tegak memegang keris panjang berhias ukiran naga, sementara latar belakangnya adalah candi batu yang dikelilingi kabut. Denny mengambil kartu itu dengan tangan gemetar. Ia tahu seluruh 78 kartu tarot di luar kepala tak satu pun yang menyerupai ini bukan bagian dari dek saya. Gumamnya lirih. Saat kartu itu disentuh, seketika udara di ruangan menjadi dingin. Sungguh dingin hingga napasnya membentuk embur di sudut ruangan. Tirai tipis bergoyang pelan meski tak ada angin. Tiba-tiba tok lampu padam. Satu lilin yang menyala di altar meletup kecil, dan dari nyala apinya, terdengar suara berat berbahasa Jawa kuno. Aku bukan dipanggil, aku datang karena sumpahku belum selesai. Denny terdiam, mulutnya terbuka. Namun tak ada suara keluar. Suasana hening kembali menyelimuti ruangan, namun bau dupa yang semula tidak ada kini memenuhi udara. Kartu misterius itu kini hangat di tangannya. Tidak terbakar, tapi seolah hidup. Ia berdiri perlahan, tubuhnya gemetar. Siapa kau? Bisiknya pada sosok yang belum terlihat, namun jelas hadir, dan sebelum ada jawaban, terdengar suara gamelan halus dari langit-langit rumah. Diiringi langkah kaki berat seseorang yang tak kasat mata Denny sadar. Ia baru saja membuka gerbang ke dunia yang telah lama tersegel, gerbang ke masa lalu yang masih hidup, gerbang ke kekuatan gaib yang melindungi sang pemimpin, dan perjalanan ini baru saja dimulai. Suara gamelan yang mengalun dari langit-langit rumah perlahan memudar, namun meninggalkan gema samar yang terus terngiang di kepala Denny. Ia berdiri terpaku, menggenggam kartu tak bernama itu erat-erat, seolah takut kartu tersebut menghilang. Begitu saja, udara di sekelilingnya tetap dingin, bahkan semakin menusuk. Langkah kaki itu yang tak kasat mata masih terdengar sayup, menjauh. Lalu kembali mendekat. TAP. Denny menoleh ke kiri. Tak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke kanan, masih kosong. Namun saat ia memutar tubuhnya perlahan ke arah pojok ruangan, ia terdiam. Mata dan hatinya langsung disergap rasa tak menentu, takut, penasaran, dan entah kenapa sedih. Di sana, di pojok yang paling gelap dari ruangan itu, berdiri sesosok bayangan. Tidak jelas bentuknya, ia tampak seperti seorang lelaki bertubuh tinggi besar dengan rambut panjang terurai, mengenakan semacam jubah panjang berwarna kelam. Wajahnya tak terlihat, seolah disembunyikan oleh kegelapan itu sendiri. Namun, yang paling membuat bulu kuduk Denny berdiri tegak adalah bayangan itu bersujud. Sujud mengarah kepadanya, tidak bergerak, tidak bersuara, hanya sujud dalam. Siapa kau? Suara Denny bergetar, kali ini bukan karena dingin, melainkan karena takut yang nyata. Bayangan itu tidak menjawab, namun tiba-tiba muncul angin panas yang berhembus cepat dari arah timur, membuat lilin di altar padam seluruhnya. Gelap gulita menyelimuti ruangan, hanya mengisahkan cahaya remang dari jendela kecil di sudut langit-langit. Dalam gelap itu, Denny mendengar suara napas berat, seperti napas seseorang yang telah lama memikul beban yang tak terucap. Lalu suara itu muncul lagi, kali ini jauh lebih jelas.
suara pria tua, dalam bahasa Jawa kuno. Tapi anehnya Denny memahami artinya. Aku adalah bayang-bayang dari zaman yang ditelan. Tubuhku telah tiada, tapi tugasku belum selesai. Selama Trah Agung itu masih hidup, aku akan tetap berjaga. Jantung Denny berdegup semakin cepat. Trah Agung. Gumamnya, kau maksudkan Presiden? Tiba-tiba, dari dalam pikirannya sendiri, muncul nama yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, namun terasa sangat familiar. Ki Rangga Wangsajati. Sekejap, bayangan itu mengangkat kepala, dan untuk sesaat yang sangat singkat Denny melihat matanya. Mata merah darah, tajam, berkabut, tua, penuh amarah. Dan kesetiaan. Seketika itu pula, bayangan tersebut lenyap, seolah menguap ke dalam dinding. Denny terduduk. Napasnya memburu. Tangan kanannya yang menggenggam kartu misterius tadi, kini berdarah, tanpa sebab yang jelas. Sehelai rambut panjang berwarna perak menempel di lengannya. Tanpa sadar, ia memungut rambut itu dan menyimpannya dalam botol kaca kecil, sebuah kebiasaan aneh yang biasa ia lakukan setiap kali berinteraksi dengan entitas gaib. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk di depan altar, menatap kartu tak bernama yang kini berubah warna. Latar belakang candi pada kartu tersebut kini tampak lebih terang dan langitnya menghitam. Entah apa yang telah ia buka, tapi Denny tahu satu hal, ini bukan sekadar energi metafisika, ini adalah kekuatan tua, sangat tua, yang berakar dari darah dan janji. Dan janji itu masih belum selesai. Denny Darko memandangi kartu misterius yang kini berubah warna. Cahaya reman yang menyusup dari sela jendela memperlihatkan satu detail baru yang belum ia sadari sebelumnya. Di sudut bawah kartu itu tertulis 3 aksara Jawa kuno yang sama, seolah baru muncul saat kartu tersebut aktif. Ia mendekatkannya ke lilin kecil. Ki Rangga Wangsajati, itulah nama yang terdengar di kepalanya malam tadi. Sebuah nama yang tak pernah ia kenal, namun terasa seperti sudah lama bersemayam di dalam kesadarannya. Semakin dipandang, kartu itu justru menampakkan hal-hal baru. Kali ini, bayangan sosok bersorban putih di belakang sang panglima. Namun sorban itu tidak tampak seperti dari masa Mataram, justru lebih modern. Denny merinding. Ia merasa ada tali tak kasat mata yang menghubungkan masa lalu dan masa kini antara sosok panglima gaib dan pemimpin negara yang akan segera dilantik. Keesokan paginya, tanpa ragu, Denny memesan tiket menuju Yogyakarta. Di bawah langit mendung dan suara kicau burung yang sayup-sayup terdengar, Denny berjalan pelan melewati bangunan tua yang syarat sejarah. Udara di dalam kompleks keraton berbeda tenang, berat, dan seperti menyimpan rahasia yang siap meledak sewaktu-waktu. Ia tidak datang tanpa arah. Melalui seorang sahabat spiritualis, Denny diarahkan untuk menemui salah satu abdi dalam keraton yang dikenal sebagai penjaga pusaka. Lelaki tua itu dikenal dengan nama Mbah Rono. Panjenengan derek ngkulo mriki merga panggilan jeroning ati. Tuh, tanya Mbah Rono pelan saat Denny menyerahkan gambar kartu yang ia cetak dari fotonya. Denny mengangguk. Ia tidak pandai bahasa Jawa halus, tapi cukup paham maksudnya. Mbah Rono menatap kartu itu dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Sampun dangu kulo boten ningali nike. Terakhir muncul nalika keraton kedaton dipun guncang kekuasaan ratusan tahun kepungkur. Jadi ini bukan halusinasi saya? Bisik Denny. Mbah Rono menggeleng pelan. Ki Rangga Wangsajati adalah panglima gaib yang tidak pernah tercatat dalam sejarah resmi. Tapi beliau adalah penjaga istana. Sejak era Panembahan Senopati, ia tidak berwujud manusia, dan tidak pula sepenuhnya ron. Ia adalah manifestasi dari sumpah darah Trah leluhur Majapahit terakhir yang bersumpah menjaga pemimpin tanah Jawa sampai dunia ini berhenti berputar. Denny terdiam. Kata-kata itu terasa berat. Dan, kenapa ia muncul kepada saya? Tanyanya lirih. Mbah Rono memejamkan mata, mulutnya berkomat kamit membaca doa. Lalu dengan nada lambat, ia menjawab, sebab panjenengan sudah membuka gerbangnya, dan yang dipanggil tidak bisa diusir begitu saja. Beliau hanya muncul saat darah yang dijaganya akan menduduki tahta. Mendengar itu, dada Denny terasa sesak. Kartu tarot yang tak bernama itu terasa membakar di sakunya. Darah yang dijaga. Gumam Denny, ya, jawab Mbah Rono. Prabowo Subianto bukan hanya pemimpin terpilih, tapi juga bagian dari darah kuno yang ditunggu-tunggu. Ki Rangga Wangsajati muncul bukan untuk memberi restu, tapi untuk memastikan sumpahnya terpenuhi. Denny menatap Mbah Rono lekat-lekat. Apa yang akan terjadi kalau sumpah itu dilanggar?
Mbah Rono hanya diam, matanya memandang jauh ke luar jendela ke arah langit yang mulai kelam. Lalu ia menjawab dengan suara pelan, namun menusuk. Jika Trah itu mengingkari sumpahnya, maka bukan hanya kekuasaan yang akan runtuh. Tanah Jawa sendiri akan menolak, dan Panglima Gaib akan berubah dari penjaga menjadi penghukum. Sore itu, Dani berdiri di depan pelataran keraton, matanya menerawang ke arah utara arah Gunung Merapi. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu tempat lagi yang harus ia datangi, satu tempat yang menyimpan sisa energi dari kerajaan kuno, tempat para panglima bersemayam. Gunung Merapi dan malam Jumat Kliwon adalah waktu terbaik atau terburuk. Langit di atas Gunung Merapi tampak muram, seolah menyimpan kemarahan yang tak terucapkan. Kabut turun lebih awal dari biasanya, menutup sebagian besar jalur pendakian yang biasa dilewati peziarah spiritual di lereng yang sunyi dan basah oleh embun. Deni Darko berdiri dengan pakaian serba hitam, menggenggam kartu gaib yang sejak malam itu belum ia lepaskan. Kehadiran Deni di tempat itu bukan tanpa sebab. Ia mengikuti petunjuk dari Mbah Rono yang memberitahunya bahwa di salah satu lereng Gunung Merapi terdapat Watu Geni, sebuah batu yang konon menjadi pintu antara dunia manusia dan dunia leluhur Mataram. Pintu itu tidak bisa dilihat oleh mata biasa, hanya mereka yang sudah terikat oleh darah gaib atau yang telah membuka gerbang spiritual seperti Geni yang bisa merasakannya. Dan malam itu adalah Jumat Kliwon dengan hanya satu lampu minyak dan dupa yang dibakar sejak sore. Deni duduk bersila di hadapan batu raksasa yang tampak seperti altar purba. Di tangannya, ia menggenggam rambut perak dari sosok tak kasat mata malam itu yang kini mulai menghitam, seolah menyerap energi sekitar. Angin mendadak berhenti, hening, tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir angin. Deni membuka kartu tarot yang tak bernama itu yang kini berubah sepenuhnya. Kartu tersebut kini memperlihatkan sosok Panglima Ki Ranggawang Sajati dalam posisi memegang keris di dada, seperti seorang penjaga pusaka yang siap membunuh siapapun yang melanggar. Lalu, tanah bergetar teringan, namun terasa sampai ke dalam tulang. Dari batu itu, muncul retakan kecil yang bersinar kehijauan, dan dari dalam celah tersebut, menyusup keluar bau tanah basah yang sangat tua. Deni merasa seolah sedang duduk di ambang dua zaman. Tiba-tiba, suara berat dan dalam muncul dari arah belakang batu. Kowe wis melebu, ning ora kabeh bisa metu maneh. Dalam terjemahan, engkau telah masuk, tapi tidak semua bisa keluar kembali. Deni menoleh cepat, tapi yang ia lihat bukan manusia. Sosok itu tinggi, mengenakan jubah perang Mataram. Wajahnya tertutup topeng besi, dan tangannya menggenggam keris panjang berlumur darah yang belum kering. Aku Ki Ranggawang Sajati, Panglima Agung yang bersumpah menjaga garis darah raja. Aku menjaga, aku menyaring, dan aku menghukum. Kaki Deni lemas, tapi ia tak sempat berkata apapun. Dari tubuh sosok itu muncul bayangan-bayangan lain, puluhan, mungkin ratusan. Mereka semua adalah sosok prajurit, namun tak bermata. Tubuh mereka transparan, seperti uap air, tapi membawa aura yang sangat berat. Mereka semua berdiri membentuk lingkaran besar, mengelilingi Deni. Deni tahu, ia bukan hanya melihat ke masa lalu. Ia sedang berdiri di dalam ruang waktu yang dilipat, tempat para penjaga gaib menunggu perintah. Dari generasi ke generasi, sang Panglima melangkah mendekat, suara tapak kakinya menggetarkan tanah. Pemimpin baru itu adalah titisan Trah Majapahit terakhir, tapi jika ia melupakan janji leluhur, maka darahnya akan kering sebelum masa baktinya selesai. Deni mencoba bicara, lalu, aku harus apa? Panglima berhenti, tepat satu langkah di hadapannya. Lalu menghunus kerisnya, dan menunjukkannya ke arah Deni. Kau saiki dadi jembatan, antara sing kasat lan ora kasat matan, kau bakal neleng. Apa sing wong liya ora bakal weru. Kau kini menjadi jembatan, antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Kau akan melihat apa yang tak bisa dilihat manusia lainnya. Seketika itu juga, keris sang Panglima menyala merah, dan menusuk tanah di depan Deni. Ledakan cahaya menghantam udara. Deni terdorong ke belakang. Pingsan seketika, ia terbangun keesokan pagi, tubuhnya penuh lumpur, berada di bawah pohon besar tak jauh dari jalur pendakian. Namun anehnya, tak satu pun dupa lilin atau kartu tarot ditemukan di sekitarnya. Hilang, namun yang tak hilang adalah bekas luka kecil berbentuk keris di dadanya, dan sejak hari itu, setiap kali Deni menutup mata, ia bisa melihat bayangan sosok Ki Ranggawang Sajati menatap diam.
seperti sedang menunggu perintah. Kini Denny sadar, ia telah membuka pintu dimensi leluhur, dan pintu itu tidak bisa ditutup kembali. Sejak kejadian di Gunung Merapi, Denny tidak lagi menjadi manusia biasa. Dalam dirinya telah tertanam jejak energi kuno yang tidak hanya membuka indera keenam, tetapi juga mengikat jiwanya dalam sebuah perjanjian gaib yang belum ia pahami sepenuhnya. Setiap malam, saat dunia terlelap, Denny terbangun oleh suara gamelan lembut yang mengalun dari dalam pikirannya sendiri. Dan di tengah musik itu, satu sosok selalu muncul. Kirangga Wangsajati, sang panglima tak berkata apa-apa, hanya berdiri tegap dengan tatapan menusuk, seolah mengawasi, seolah menanti, sampai suatu malam, tepat 3 hari setelah ritual di Merapi. Denny mendapatkan mimpi yang berbeda kali ini. Lebih jelas, ia melihat seorang pemuda berbaju militer, duduk bersila di tengah ruangan luas dengan lantai marmer. Di belakangnya, berdiri bayangan Kirangga, menunduk penuh hormat. Lalu, dari langit-langit ruangan itu, turun lembaran emas yang bertuliskan aksara Jawa. Denny tak bisa membaca semuanya. Namun satu kalimat bersinar lebih terang dari yang lain. Trah Jawi terakhir wis bali ing singgasana. Trah Jawa terakhir telah kembali ke singgasana. Denny terbangun dalam keringat dingin. Pukul 3.33 menit, seketika ia paham. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, adalah keturunan dari garis darah yang selama ini dijaga oleh Kirangga Wangsajati. Tapi kenapa sekarang baru muncul? Kenapa tidak dari dulu? Ia butuh jawaban. Maka ia memutuskan untuk bertemu kembali dengan Mbah Rono. Mbah Rono telah menunggunya di bawah pohon sawo tua yang diyakini sebagai salah satu titik pertemuan antara dunia nyata dan gaib. Denny langsung menyampaikan apa yang ia alami tentang mimpi, sosok Prabowo, dan bayangan Kirangga yang terus mengikutinya. Mbah Rono menunduk, mengelus janggutnya yang panjang. Panjenengan saiki wis dadi wadah, ora kabeh wong bisa nampa warisan gaib niki. Sing maranin jenengan dudu jer, dudu lelembut biasa. Tapi Panglima Saka sumpah leluhur penjaga darah raja. Denny menghela napas. Apa maksud dari Traisna darah raja itu? Benarkah Prabowo adalah keturunannya? Mbah Rono mengangguk pelan. Prabowo Subianto adalah bagian dari garis keturunan Arya Wiraraja, salah satu bangsawan Majapahit yang memegang peran dalam pembentukan tatanan kekuasaan Jawa. Garis darah ini tidak pernah padam, hanya tertidur, dan kini, saat ia terbangun, para penjaga leluhur ikut bangkit. Denny menatap kosong, dan aku, panjenengan, ditunjuk sebagai penyambung, sebagai kuncen prabawa penjaga antara manusia dan para gaib yang melindungi sang pemimpin. Tapi ingat, tugas ini bukan tanpa harga. Malamnya, saat kembali ke hotel, Denny memutuskan membuka kembali catatan-catatan lama milik ayahnya, yang juga seorang spiritualis pada masanya. Di salah satu halaman, yang ditulis dengan tinta hampir pudar, ia menemukan kalimat yang menggetarkan. Penjaga sejati tak terlihat oleh manusia, tapi dicatat oleh langit. Ia bukan hanya melindungi raga pemimpin, tapi menjaga amanat leluhur, agar tak dilupakan. Denny menutup buku itu perlahan. Di luar, langit mendadak berubah merah keunguan. Petir menyambar tanpa suara, dan dari cermin di kamarnya, tampak siluet Panglima Kirangga sedang berdiri membelakanginya. Menatap keluar jendela, ke arah Jakarta, Bekton wis cedhak. Waktunya sudah dekat. Suara Kirangga Wangsajati menggema di telinga Denny meskipun bibirnya tak bergerak. Sosok sang Panglima tampak begitu nyata di balik cermin, namun tak meninggalkan pantulan bayangan Denny sendiri. Udara di kamar hotel seketika menjadi dingin. Seperti ada embusan dari liang waktu yang terbukar. Denny menatap bayangan itu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Ia tahu, inilah takdirnya. Bukan untuk membongkar rahasia, melainkan menjadi bagian dari rahasia itu sendiri. Itu, ia menyusun kartu tarot di lantai, namun kali ini, bukan untuk ramalan, melainkan pembukaan portal kuno, yang hanya bisa dijalankan oleh mereka yang telah dipilih oleh leluhur. 3 kartu ditarik, The Emperor, THIROPHNT.JURIGMINT. Dan saat kartu terakhir dibuka, cermin di kamar itu retak, lalu perlahan terbelah seperti pintu dimensi. Asap tipis menyembur keluar dan satu persatu, arwah para penjaga kerajaan lama muncul dari kegelapan, berpakaian keraton, membawa tombak, keris, dan panji-panji kuno bertuliskan Hana Caraka. Kirangga berjalan di depan barisan. Denny Darko, kau saiki dari Pamomong Pambukaning Gapura. Gerbang antara pemimpin dunia dan penjaga dari langit telah kau buka. Lalu, dari balik asap,
tampak siluet Presiden Prabowo bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai sosok raja berjubah putih emas dengan sorot mata tajam. Penuh takdir, Presiden bukan hanya pemimpin negeri, ujar Ki Ranggalirir, tetapi wakil dari wasiat para leluhur. Jika ia tidak dijaga, maka kehancuran tanah Jawa akan dimulai dari kursi tahtanya sendiri. Denny menunduk, ia sadar, perjalanannya bukan lagi soal membongkar misteri, melainkan menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan tak kasat mata. Tidak banyak yang tahu bahwa setiap malam Jumat Kliwon, ada satu ruangan di istana yang tidak boleh dibuka. Di dalamnya, hanya ada satu meja kayu jati, satu cermin tua, dan setumpuk kartu tarot. Ruangan itu dijaga diam-diam oleh seseorang berpakaian hitam, tanpa nama. Orang dalam menyebutnya, orang tarot presiden. Setiap malam, ia akan duduk bersila, membuka 3 kartu, dan jika langit bergetar ia tahu bahwa para penjaga telah berbisik. Kadang-kadang, sosok berjubah terlihat berdiri diam di lorong istana, namun tidak tertangkap CCTV. Kadang, keris pusaka milik istana bergetar sendiri saat ada keputusan besar hendak dibuat. Namun yang paling aneh adalah, Presiden Prabowo tidak pernah berjalan sendiri, selalu ada angin yang mendahuluinya, dan bayangan tambahan di belakang punggungnya, berwujud panglima. Dan Denny kini tak lagi dikenal sebagai pesulap, bukan pula hanya seorang spiritualis. Ia adalah penyambung lidah langit, penjaga tahta diam-diam, dan pembaca waktu, yang tahu kapan sejarah akan berulang, dan kapan gaib akan campur tangan. Selama pemimpin bangsa masih menghormati tanah leluhurnya, maka kami para penjaga akan tetap setia. Meski tak terlihat, meski tak disebut, kami selalu di balik tahta, dan hingga hari ini, masyarakat tidak tahu bahwa di balik kekuasaan tertinggi Indonesia, ada satu kerajaan tak kasat mata yang menjaga dengan keris, mantra, dan sumpah darah para leluhur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan kisah selanjutnya.